Memang waktu pertama kali mau bikin judul dari si konsernya, kepengennya tuh termnya tidak ada di KBBI gitu. Jadi cuman gue doang yang punya. Aduh. Kok bisa? Kejepit ini sendiri, kejepit kursi sendiri. Ketemu Clara Riva, gue tanya kan, kalau lu mendengar cerita gue, apa yang bisa lu bikinin lagu tentang gue? Nggak ada kak, katanya gitu. Ya kasihan banget. Oh mungkin lo sebagai kayak kertas kosong. Baru Idul Fitri kali waktu itu lo nanyanya ya. Balik lagi di listeners, Chris Putra yang nemenin kamu di Jalan Sore. Gimana rasanya 25 tahun berkarya? 25 tahun berkarya rasanya kayak baru kemarin sih sebenarnya. Gini, rasanya tuh ya dua sisi ya. Rasanya kayak baru kemarin, tapi kok ternyata udah segini panjang aja gitu perjalanannya. Terus rasanya kok kayak waktu berjalan cepet banget, tapi ternyata udah berapa? Udah lebih dari 70 lagu kali aku rekam gitu. Gitu. Jadi kayak ternyata ya begini rasanya 25 tahun. Tapi ya di atas segala-galanya aku bersyukur banget, sangat-sangat bersyukur karena mungkin nggak banyak juga sebenarnya penyanyi yang punya kesempatan untuk bisa punya usia karir yang panjang dengan kondisi masih terus berkarya secara aktif gitu ya. Masih punya masih punya tim manajemen yang solid, masih punya fanbase yang solid, kemudian masih punya dan terutama tuh adalah masih punya rasa penasaran dan haus untuk berkarya gitu. Jadi mungkin kayak nggak berada di zona nyaman yang ya udah deh gitu, yang penting nyanyi aja gitu. Enggak gitu, masih ada rasa pengen eksplornya itu gitu. Wow, mungkin karena itu juga sampai detik ini pun Andin lagi mempersiapkan listeners ya 25 tahun berkarya nanti di bulan November kalau nggak salah. Di bulan November nanti. Suara Asmara. Yes, Suara Asmara. Suara Asmara. A-nya nggak double ya? Nggak double karena memang waktu pertama kali mau bikin judul dari si konsernya, kepengennya tuh termnya tidak ada di KBBI gitu. Jadi cuman gue doang yang punya. Pun listeners menuju ke konser 25 tahun merilis satu single Ujung-Ujungnya Kamu. Yes. 25 tahun berkarya Suara Asmara di bulan November listeners ya, menuju ke sana sudah rilis Ujung-Ujungnya Kamu. Iya, betul. Rilis kapan anyway? Ujung-Ujungnya Kamu tuh September akhir kemarin. Dan emang itu dalam rangkaian menuju konser kah? Atau memang itu udah dipersiapkan jauh-jauh hari? Jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya memang di tahun depan rencananya akan keluar album baru. Nah tapi kan kayak keluarin nih beberapa single gitu ya sebelum album. Dan kebetulan memang salah satu aim kita adalah keluar satu single sebelum konser gitu, supaya nge-refresh para listeners lah gitu. Dan kebetulan single yang baru keluar ini singlenya juga ditujukan sebenarnya untuk kayak younger generation juga, supaya aku juga pengen yang nanti datang ke konser tunggal aku si Suara Asmara itu juga mungkin aimnya bukan hanya untuk kayak nostalgia gitu, tapi lebih kayak mungkin juga banyak banget pendengar-pendengar baru yang mungkin baru tahu Andin di tahun ini gitu. Ya ayo silakan kita datang untuk senang-senang bareng gitu. I see. Berarti si Ujung-Ujungnya Kamu ini pun Andin melihat maksudnya beberapa pergerakan musik di Indonesia mempertimbangkan itu untuk mengajak Gen Z mendengarkan Andin. Pastilah, karena pasti dalam 25 tahun ini kan gak mungkin aku rigid gitu ya, dengan kayak gue gini pokoknya terserah deh orang mau denger atau enggak gitu. Tapi kan pasti kayak ada adaptasi yang dilakukan gitu. Aku juga harus mau denger kayak sekarang tuh lagunya lagi pada seperti apa sih gitu. Tapi tetap gak kehilangan benang merahnya Andin tuh seperti apa gitu. Jadi ya pasti ada strategi dan tujuan-tujuan tertentu lah gitu. Kenapa dipilihnya single Ujung-Ujungnya Kamu dan kenapa lagunya juga seperti itu gitu, kayak genre musiknya dan yang lainnya. Ini Andin kerjasama nggak di entah penulisan kah, kemudian aransemen, tim di balik Ujung-Ujungnya Kamu ini? Jadi kalau in terms of penulisan ini ditulis oleh satu songwriter yang menurut aku ini mungkin boleh nggak sih biar boleh. Kamu kenapa gitu di sini? Aku tuh bingung kenapa di sini orangnya dari sini gitu kan. Ternyata dia harus mic-nya di sini nih. Jadi gue aduh. Kok bisa? Kejepit
ini sendiri, kejepit kursi sendiri. Oke, terus. Iya, anyway. Oke. Jadi ujung-ujungnya kamu itu ditulis oleh satu singer-songwriter yang menurut aku tuh sangat sangat jenius. Oke. Namanya Clara Riva, kalau pernah dengar. Jadi beberapa kali juga sempat kesini. Nah, iya event benar. kita juga. Dia tuh Clara lagi Riva pernah datang kayak juga. sangat terkenal karena memang dia super genius. Iya. Jadi Clara Riva waktu itu aku minta dia untuk bikin lagu dari kisahku gitu kira-kira ya. Dia cepet banget bikinnya. Terus karena aku juga kenal sama teman-teman dari SIK, dia kayak kolektif music producers, tapi belum pernah kerja sama nih sama mereka sebagai produser gitu. Akhirnya aku juga boleh deh SIK aja yang jadi produsernya gitu. Jadi kita kolaborasi di situ. Ya. Tapi gue terakhir kali ketemu Clara Riva, gue tanya kan, kalau lu mendengar cerita gue, apa yang bisa lu bikinin lagu tentang gue? Nggak ada kak, katanya gitu. Ya kasihan banget. Oh mungkin lo sebagai kayak kertas kosong. Baru Idul Fitri kali waktu itu lo nanyanya ya. Lembaran baru. Emang ujung-ujungnya kamu apa sih yang Andin ceritain ke Clara Riva sampai akhirnya ada tuh dan rilis gitu? Jadi sebenarnya aku pengen cerita yang kayaknya nggak jauh-jauh dari ceritaku lah. Kalau aku sama suamiku tuh sebenarnya kayak udah kenal dari tahun 2002, tapi baru nikahnya tuh tahun 2012. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun tuh sebenarnya kita kayak ya tahu aja tapi nggak pernah kepikiran buat pacaran juga, sampai akhirnya kita pacaran di tahun 2012 itu gitu. Di saat mungkin dari pertama kali kenal ya udah gitu, maksudnya tahu bahwa ada manusianya di Jakarta Raya ini, cuman nggak kepikiran akan jadi pacar gitu kan. Terus dengan dinamika kehidupan percintaan masing-masing, aku dengan perjalananku, dia dengan perjalanan dia, sampai akhirnya aku ngerasa kayak udah nggak ada nih cowok di Jakarta Raya ini, kayak pupus harapan gue gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia ternyata nih gitu. Oh, I see. Dari cerita itu akhirnya jadilah ujung-ujungnya kamu ini. Betul. Mengenai konsernya Andin Suara Semara 15 November 2025 listeners, itu di hari Sabtu. Ini akan menjadi konser jazz kah? Atau akan menjadi konser dengan berbagai macam genre musik? Soalnya seperti diketahui nih ya, dan kita juga kalau ngomong Andin, penyanyi jazz nih gitu. Karena tadi gue juga sempat bilang bahwa kayak jazz is my home gitu. Jadi gue ngerasa kayak this is the time buat gue untuk mempresent this part of my life yang kayaknya tuh jarang banget gue tampilin. Sesimpel karena kalau acaranya yang bikin orang lain, kayaknya sulit gitu untuk gue mau bikin jazz kayak gini gitu dengan jazz orkestra, kayaknya kan juga biasanya penyelenggara pasti mikir kan. Tapi ini karena konser-konser gue, ya udahlah gue bikin gitu. Dan kayaknya juga ini adalah konser pertama kali untuk penyanyi perempuan dengan skala seperti ini, dengan membawakan jazz orkestra gitu. Jadi di Indonesia kayaknya belum pernah ada gitu. Nah sebenarnya balik lagi, karena aku merasa kayak di dalam perjalanan bermusik itu juga membawakan banyak sekali genre-genre lain yang aku juga suka gitu. Kayak aku juga nyanyi lagu disco, aku juga di album keduaku aku banyak banget kayak membawain lagu-lagu kayak drum and bass dan electronic music gitu kan. Jadi sebenarnya aku merasa justru musik-musik seperti ini tuh bisa banget dikolaborasikan dengan orkestra gitu, dan akan jadi sangat menarik. Makanya nanti dengan kehadiran para kolaborator di konser ini malahan akan memperkaya dan justru memperkenalkan ke audiens bahwa jazz ini tuh bisa se-fluid ini gitu. Dan kayaknya kayak stigma bahwa kayak ini kayaknya susah, terus ini rasanya kayak udah nggak perlu dikhawatirkan, pasti aku akan mempersembahkan yang terasik juga gitu buat semuanya. Betul listeners ya. Kolaboratornya tuh ada Vina Panduwinata, Diskoria, Indra Lesmana, terus ada Wijaya 80 sama White Chorus. Dan diiringi Mas dengan Topati ya. Topati Jazz Orchestra. Wow. Mantap sekali. Terima kasih Ande. Terima kasih.